Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara sekalian di mana saja berada, pertama-tama sebelum saya mulai apa yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingatkan, mari tetap ikuti imbauan pemerintah bahwa kita harus tetap melawan COVID-19, tetap melawan virus corona dengan cara cuci tangan pakai sabun, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga atau beraktivitas walaupun di rumah. Jika keluar rumah memakai masker dan terus mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah baik lewat televisi maupun lewat media sosial. Baik bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan kesempurnaan. Kesempurnaan dari pikiran, dari akal manusia. Namun kesempurnaan manusia itu tidak lepas dari kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, saling membutuhkan satu sama lain. Maka tidak boleh kita harus saling tolong menolong. Maka dalam hal ini saya sampaikan perlunya tolong menolong dalam kehidupan ini. Bahwa kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang saling ketergantungan satu sama lain, Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai manusia satu sama lain agar saling tolong menolong, agar saling bantu membantu di dalam hal kebaikan dan di dalam hal mencari pahala. Tapi ingat, jangan sampai tolong menolong, bantu membantu di dalam hal kejelekan dan berbuat dosa. Maka dari itu saya sampaikan, saya harapkan khususnya kepada saya pribadi, kepada kita semua, agar tetap harus memperhatikan satu sama lain. Tetap memperhatikan bagaimana orang lain, orang yang saat ini dilanda atau kena wabah COVID-19, kita harus mempunyai rasa prihatin. Kita mendoakan apabila ada satu hal yang memang perlu kita perbantukan, kita sumbangkan, kita berikan, ayo kita berikan. Apabila ada orang lain yang memang membutuhkan kita, apa salahnya kalau kita saling menolong, saling membantu selagi kita mampu. Kalau kita mampu secara materi, mungkin materi yang kita bantukan. Kalau tidak, mungkin tenaga atau pikiran, atau paling tidak kita ikut bersimpati, ikut bersolidaritas di dalam kehidupan ini. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sesuai perintah Allah tersebut tadi yang saya sampaikan, bahwa Rasulullah juga memberikan contoh di dalam kegotong royongan, di dalam persatuan, di dalam tolong menolong. Rasulullah terus memberikan uswah, memberikan contoh yang baik di dalam suatu peperangan, di dalam perang yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah tampil yang pertama di dalam perang Khandaq atau perang Parit, maka Rasulullah juga ikut bekerja di sana. Ikut Rasulullah bagaimana mencontohi daripada sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran yang diterapkan oleh Rasulullah, yang diberikan kepada kita. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, kita sudah sepatutnya untuk saling memperhatikan, saling menolong sesama manusia, saling menolong siapapun dia. Apalagi saat ini dunia, wabil khusus di Indonesia, ada wabah yang lagi melanda. Mari kita ikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kita ikut berpartisipasi. Kita beri pengertian saudara-saudara kita
di dalam hal kebaikan, di dalam hal mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah. Apabila ada satu orang yang kira-kira tidak baik, maka kita berusaha merubahnya. Kita juga berusaha memberikan masukan-masukan padanya agar bagaimana bisa berubah menjadi baik. Karena seseorang itu bisa kita berikan masukan-masukan yang baik dengan pengertian-pengertian yang baik juga. Tolong menolong dalam hal ini tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa benda. Kita bisa membantu dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Syukur-syukur apabila semuanya kita mampu dan bisa menolong. Sehingga di dalam hidup ini kita bisa merasakan manfaat kehidupan yang sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan ini kita bisa beramal soleh, kita bisa berbuat baik, kita bisa memberikan hal yang apa yang kita punya, yang kita mampu. Walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, ayo kita wujudkan kebaikan itu. Kita wujudkan kepedulian kita, walaupun kebaikan itu tidak seberapa, tapi di dalam kehidupan ini sedikit pun kebaikan yang kita berikan itu ada catatannya di sisi Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, itu tetap ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka jangan sampai bosan di dalam berbuat baik. Jangan sampai bosan di dalam tolong menolong sesama manusia. Karena itu sudah anjuran, itu sudah perintah dari Allah dan himbauan dan merupakan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita tidak peduli dengan orang lain. Kita juga butuh dengan orang lain. Kita juga memerlukan bantuan orang lain. Mungkin saat ini kita yang akan membutuhkan, yang kita akan membantu orang lain, tapi suatu saat orang lain yang akan membantu kita. Hidup itu laksana roda yang berputar. Hidup itu akan terus berputar sesuai dengan zamannya. Likulli naba'in mustaqarrun, bahwa cerita itu akan berulang-ulang dan akan berputar-putar. Sebagaimana roda tadi, ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Maka ketika kita di atas, kita ingat bahwa masih ada orang yang di bawah yang memerlukan, membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Ketika kita di bawah, orang lain juga akan begitu, akan melihat kita dan akan membantu dan menolong kita semua. Kita doakan mudah-mudahan kita bantu sementara ini dengan doa, mudah-mudahan orang-orang yang saat ini dilanda musibah, dilanda bencana, yang lagi dicoba oleh Allah diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, ketabahan. Yang kita sehat saat ini, kita jaga, kita terus berdoa, minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita minta agar wabah yang saat ini melanda di Indonesia, melanda di dunia ini segera diangkat oleh Allah. Maka kita terus berdoa, Allahumma dfa' annal ghala wal waba wal riba wa zina wa zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhaharon minha baton an baladina khawdah hada khosah wa an sairi biladil muslimin amah ya robbal alamin. Maka ini doa kita lantunkan, kita minta kepada Allah. Kita terus berdoa agar segera kita bebas dari wabah yang Allah timpakan saat ini dengan cara saling membantu, saling tolong. Ayo kita bantu pemerintah untuk mewujudkan bagaimana himbauan pemerintah ini bisa terlaksana di masyarakat Indonesia ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amalkan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang betul-betul bisa menjadi umat yang dapat mengamalkan
syariat-syariatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.